Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali. Ini saatnya kita beribadah. Hari Minggu, kita percaya Tuhan selalu beracara bagi umatnya. Apa yang Tuhan katakan di pagi hari ini, Tuhan mau bahwa kita beribadah karena Tuhan, bukan karena agama. Banyak orang beribadah karena agama, karena mereka tidak tahu kebenaran. Engkau harus tahu kebenaran. Ibadah ini karena kita butuh Tuhan, karena kita haus dan lapar akan Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibadah yang benar hanya terjadi kalau engkau mengenal Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bagaimana perempuan Samaria ini suatu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Perempuan Samaria ini menyadari bahwa Yesus itu nabi. Dia tahu segala sesuatu yang tersembunyi. Dia tahu. Itu sebabnya dia mengatakan, Tuhan, kau nabi. Dikatakan di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lihat apa yang Tuhan Yesus beritakan, yang Tuhan Yesus katakan pada perempuan Samaria ini, bahwa dialah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Ibadah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan rutinitas beribadah, bukan ibadah karena agama. Saudara beribadah karena engkau mengenal Tuhan, karena engkau menyembah Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, Tuhan menginginkan setiap orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Perlu kita mengerti, setiap orang binasa, hidup hanya untuk binasa. Karena begitu besar kasih Allah, bahwa setiap orang pasti binasa. Tuhan ingin menyelamatkan manusia, karena upah dosa itu maut. Karena maut inilah yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Sebab telah dijatuhkan hukuman maut, yaitu melalui daging. Daging harus menanggung akibatnya, yaitu kematian kekal. Itu sebabnya manusia pasti binasa. Karena begitu besar kasihnya Bapa kepada manusia, dia mengutus Yesus sebagai manusia ilahi, firman yang hidup. Dia menjadi manusia untuk menggantikan posisi manusia, karena hanya dia yang bisa menanggung akibatnya. Tuhan Yesus mati ke salib. Tuhan menyalibkan dagingnya untuk kematian manusia, menebus dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan, yaitu mereka yang tidak hidup untuk keinginan daging, tapi hidup untuk keinginan roh. Mereka lahir baru, mereka diselamatkan. Orang-orang inilah yang akan beribadah kepada Tuhan, yang akan bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketahuilah, suatu engkau sudah lahir baru, hidup oleh roh, bukan oleh keinginan daging. Engkau beribadah dengan ibadah yang benar, karena engkau akan mengalami persekutuan intim dengan Tuhan. Banyak orang beribadah tidak mengalami lahir baru, tidak mengerti dasarnya, karena mereka tidak tahu kebenaran, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka beribadah karena agama, rutinitas karena agama. Dan ketahuilah, Tuhan mau engkau mengenal kebenaran, beribadah karena roh dan kebenaran, bukan karena daging yang beribadah. Banyak orang beribadah karena takut masuk neraka. Mereka mencoba datang ke gereja, pergi beribadah. Mereka tidak kenal Tuhan. Itu sebab Tuhan mengatakan,
Kita menyembah Allah yang kita kenal, yang kita ketahui bahwa Yesus itu Tuhan, penyelamat manusia. Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak hidup oleh daging, tetapi hidup oleh roh. Dan saat ini banyak orang hidup oleh daging untuk beribadah, untuk beragama. Sesungguhnya ibadahmu sia-sia, karena engkau tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Engkau tetap hidup dalam dosa-dosa, terikat dalam dosa-dosa, masih terikat dan tidak bisa hidup menyembah dalam roh. Tuhan mau bahwa engkau datang pada Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh ini yang datang pada Tuhan, roh ini yang bersekutu dengan Tuhan, roh ini yang menyembah Tuhan. Bukan karena musik di gereja engkau menyembah. Banyak orang menyembah karena musik, bukan karena hati yang menyembah, bukan karena roh yang menyembah. Ketahuilah, hal-hal ini yang Tuhan kikis, yang Tuhan nyatakan. Itu sebabnya terjadi saat ini. Tuhan beracara untuk setiap orang ada di rumah-rumah, supaya mereka mengerti, mengenal Tuhan dengan benar, dan dapat menyembah Tuhan dengan bebas, tidak terhalang. Selama ini manusia hidup untuk agama. Lihat apa yang terjadi. Saulus sebelum menjadi Paulus, dia hidup untuk agama, dan dia memang bertekun untuk agamanya. Bahkan dia radikal. Dia datang dengan utusan untuk menyiksa orang-orang percaya. Dan dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Paulus mengenal Tuhan di situ. Ada perjumpaan. Karena Tuhan berbicara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus mendengar suara, tapi tidak melihat. Dan Saulus mengerti Tuhan berbicara. Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" "Akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya." Karena pengenalan ini, Saulus mengatakan, "Aku menanggalkan semuanya yang dahulu dia kejar, dianggap sebagai sampah, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan." Sudah mengerti? Yang mengenal Tuhan, yang bisa menyembah Tuhan. Saulus berubah menjadi Paulus. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus? "Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam hidupku." Banyak orang beribadah tidak kenal Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka masih hidup dalam keinginan-keinginannya sendiri. Mereka ibadah karena rutinitas. Bahkan mereka masih terikat dalam dosa-dosanya. Manusia binasa karena menghidupi dosa. Bertobat, ibadah yang sejati. Engkau sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Engkau berjumpa dengan Roh Kudus. Engkau berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan inilah yang membuat hidupmu berbeda. Engkau akan mengalami api Tuhan. Engkau mengalami kegerakan rohani. Ada kobaran api di hatimu. Karena ada Roh Allah yang beracara. Setiap ibadah ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan menjamah rohmu, menjamah hatimu, menjamah pikiranmu, menjamah matamu, sehingga engkau bisa memiliki penglihatan ilahi, sehingga punya pemikiran-pemikiran ilahi. Engkau akan mendengar apa yang Tuhan katakan. Bukan logika manusia yang berbicara, tapi Roh Allah yang berbicara, yang membuat engkau melihat, mengalami, menerima transformasi dari sorga, sehingga engkau mendapat pewahyuan demi pewahyuan. Alami Tuhan dalam hidup ini. Karena di akhir zaman ini Tuhan sedang mempersiapkan umatnya. Hanya umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Pastikan bahwa engkau memiliki ibadah yang benar. Ibadah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan karena rutinitas beribadah. Pastikan hidupmu berbeda. Karena engkau punya hati yang menyembah. Karena engkau tahu kebenaran. Karena hidupmu benar. Ibadahmu mendatangkan sukacita. Ibadahmu mendatangkan hadirat Tuhan. Ibadahmu mendatangkan kuasa Allah dinyatakan melalui hidupmu. Ada manifestasi Tuhan dalam hidupmu. Pastikan bahwa ibadah selalu berjumpa dengan Tuhan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan selalu ajaib.
Ada keajaiban demi keajaiban terjadi. Itu sebabnya bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Pastikan hari ini engkau beribadah, engkau berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apa yang kau doakan, apa yang kau rindukan, Tuhan tahu. Tuhan memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Dan alami kebaikan Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang spesial. Hari Minggu di mana umat Tuhan datang kepada Tuhan. Hampiri Tuhan. Karena engkau punya hati untuk kebenaran. Hidup benar. Dan rohmu menyembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan nyata bagimu. Tuhan hadir. Bisa dialami. Bisa dirasakan. Karena Tuhan itu selalu beracara. Menopang kehidupan orang benar. Engkau yang berseru pada Tuhan siang dan malam. Engkau dibenarkan oleh imanmu. Dan alami pertolongan tangan Tuhan. Hari ini kita percaya. Ini waktunya kita mengalami Tuhan. Pertolongan tangan Tuhan. Engkau yang sakit. Berdoa. Datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, alami kesembuhan. Engkau yang terbeban berat, firman Tuhan mengatakan, mari yang letih lesu beban berat, datanglah mendekat padaku, kata Tuhan Yesus. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hampiri Tuhan, bahwa ibadah ini nyata bagi orang percaya. Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan, karena rohnya nyata, rohnya hidup, bisa dirasakan. Engkau yang hidup dalam kebenaran dan menyembah dalam roh, engkau akan merasakan Tuhan, mengalami Tuhan. Apapun masalahmu, hampiri Tuhan. Karena ada kuasa di dalam ibadah. Mujizat nyata dalam ibadah. Tuhan beracara dalam ibadah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang. Karena Tuhan adalah Tuhan yang beracara dalam ibadah. Itu sebabnya engkau bisa mengalami pertolongan tangan Tuhan. Mari yang sakit, hampiri Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Saya akan mendampingi apa yang saudara alami. Kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita sepakat. Karena dua orang sepakat tidak ada yang mustahil. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, engkau mendengar jeritan hati anak-anakmu. Dimanapun mereka berada. Ini saatnya kami beribadah. Datang kepada Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan firmankan. Dan kami memiliki banyak kebutuhan. Kami percaya Tuhanlah penyedia dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Dan kami perkatakan yang sakit disembuhkan. Engkau yang ada dalam permasalahan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan datang hari ini. Dengan iman kami percaya. Karena kami punya Allah yang hidup. Kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan beracara saat ini. Tuhan teguhkan hati umatmu yang percaya mengalami kelepasan, mengalami kelegaan. Karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Aku berdoa bagi yang sakit saat ini, Tuhan lawat, Tuhan jamah, alami kesembuhan, alami pertolongan tangan Tuhan. Tangan Tuhan selalu bekerja untuk menyatakan kemuliaannya. Kemuliaanmu dinyatakan di pagi hari ini. Suatu kami beribadah kepada Tuhan. Kami beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Dan kami percaya Allah kami nyata bagi kami. Karena Engkau sudah mati bagi kami. Kami tahu kebenaran ini, bahwa kami sudah dibebaskan, sudah selesai di kayu salib. Kami tidak memiliki beban, kami tidak memiliki penyakit. Karena Tuhan kami, Tuhan pembebas. Dan kami terima saat ini. Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Kami yakin ibadah di dalam Tuhan selalu menyelamatkan hidup. Selalu membuat hidup ini mengalami pertolongan tangan Tuhan. Bapa, terima kasih bahwa kami sudah ditolong oleh Tuhan. Aku sepakat dengan hamba-hambamu yang mereka mendengar firman pagi hari ini. Dan minta kepada Bapa untuk disembuhkan, untuk dibebaskan dari ikatan. Karena kami percaya, mintalah akan diberi, cari mendapatkan, ketok pintu akan dibukakan. Dan hari ini kami datang pada Tuhan, meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Terjadi perubahan, terjadi kesembuhan. Engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dibebaskan. Karena ibadah mendatangkan sukacita, ibadah mendatangkan kelegaan, ibadah mendatangkan berkat. Dan aku berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu ini yang datang pada Tuhan di pagi hari ini. Bapa berkati, Bapa kuduskan mereka untuk mengalami Tuhan, untuk menjadi tanda-tanda ajaib, untuk mengalami apa yang Tuhan tetapkan sudah terjadi, bahwa mereka sehat, mereka sembuh, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Apinya dikobarkan untuk menjadi umat yang berkobar-kobar. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan mereka bertindak dengan nama Tuhan Yesus, namamu ajaib. Engkaulah pembela, penolong umatmu.
Dan kami terima hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.